Pemirsa, pemusnahan petasan oleh Polres Bangkalan Madura, Jawa Timur berujung rusaknya puluhan rumah warga. Ya, inilah detik-detik pemusnahan petasan sebanyak 1 kuintal. Namun ternyata di luar perkiraan pemirsa, sebagian petasan justru merusak rumah warga di sekitar lokasi pemusnahan. Lapor, Pak, keadaan rumah yang diserang Ukraina. Akibat ledakan ini, sebagian rumah warga rusak di bagian atap dan plafon. Ganti, Pak. Ya, puluhan ribu petasan yang disita dari sebuah rumah ini diledakkan di lapangan tembak Kodim di Jalan Kapten Syafiri, Bangkalan, Madura. Ledakan petasan yang cukup kuat ini dilakukan jauh dari jangkauan penduduk. Namun, daya ledak petasan yang cukup kuat ini berdampak pada rumah warga. Puluhan rumah dari warga yang mengalami kerusakan ini seperti pecah kaca dan juga plafon yang ambruk. Pihak kepolisian akan bertanggung jawab dan kini masih mendata rumah yang mengalami kerusakan. Ganti, Pak. Nah, kita kembali bergabung bersama dengan Abdul Rahim di sekitar lokasi pemusnahan dari puluhan ribu petasan yang dilakukan oleh pihak dari Polres Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Abdul Rahim, informasi yang mendapatkan saat ini kondisi di rumah-rumah warga saat ini seperti apa? Untuk saat ini warga masih melakukan pembersihan pecahan dari genting dan plafon rumah yang ambruk. Untuk di belakang saat ini saya berada di sekolah SMA Negeri 4 Bangkalan, di mana pihak kepolisian maupun guru sudah melakukan pembersihan puing-puing yang terkena runtuhan tanah. Oke, di sekolah tempat Anda melaporkan saat ini kerusakannya seperti apa? Apakah memang cukup berat begitu sehingga tidak bisa digunakan untuk belajar mengajar atau masih bisa digunakan begitu? Ya, berdasarkan pantauan tadi kerusakan hanya plafon dan genting, kaca depan itu sudah dilakukan pembersihan oleh petugas pihak kepolisian maupun guru-guru, dan saat ini sudah dilakukan perbaikan mengganti genting dan kaca-kaca yang berhamburan itu sudah diadukan ke tempat sampah. Oke, artinya jika sudah waktunya untuk kemudian masuk sekolah begitu masih bisa digunakan ya untuk belajar mengajar? Ya, untuk proses mengajar masih bisa karena tidak begitu parah begitu. Oke, untuk di rumah warga aktivitasnya seperti apa? Apakah masih bisa ditempati dengan aman? Karena kalau kita lihat dari beberapa gambar atapnya cukup parah kerusakannya. Ya, untuk sementara ini warga sudah melakukan pembersihan dan perbaikan sebagian dan nantinya akan disampaikan kepada pihak keamanan karena saat ini masih terus melakukan pendataan akibat dampak ledakan ini. Oke, dari warga ini apa yang disuarakan atau harapan mereka akibat kerusakan ini? Ya, warga mengharapkan agar pihak kepolisian untuk mengganti dan memperbaiki kembali karena saat ini warga masih dalam menyambut suasana Lebaran. Dan sudah ada pendataan ya, Abdul Rahim? Sudah, saat ini sudah
melakukan pendataan sudah terkumpul sebanyak 40. Oke. Tadi Anda sebutkan ada sekitar 35 rumah yang rusak ya. Ini ada berapa jiwa dari rumah-rumah yang rusak ini? Dari rumah yang rusak Ini diperkirakan ada 24 kakak begitu. Ada 24 kepala keluarga ya? Iya. Oke, untuk aktivitas hari ini atau malam ini seperti berbuka puasa, lalu juga mungkin ibadah begitu masih bisa mereka gunakan ya, warga-warga ini ya? Iya, masih bisa digunakan. Karena saat ini warga sudah lega karena petugas sudah melakukan pendataan dan berjanji akan mengganti seluruh kerusakan yang menimpa pada warga. Oke, berkaitan dengan peledakan Abdul Rahim, ini masih ada sisa 12.000 lagi, ada informasi yang Anda dapatkan kira-kira seperti apa untuk proses pemusnahan sisa 12.000 lebih lagi, kurang lebih petasan yang masih ada setelah diamankan kemarin? Informasi yang kami dapat bahwa sisa yang 12.000 ini akan dibawa ke Polda Jatim itu di belakang di Polda. Oke. Kalau berkaitan dengan proses dari kepolisian untuk melakukan pengamanan ya, untuk mengamankan petasan begitu dari rumah produksi, di Bangkalan ada informasi tidak Anda dapatkan memang banyak ya kurang lebih rumah-rumah produksi petasan seperti ini di sana? Ya, seperti tahun kemarin, polisi juga mengamankan ribuan juga di desa lain terkait dengan petasan ini. Karena di Bantaran ini terkenal dengan pesta rakyat untuk Lebaran tahun. Oke, jadi memang ada tradisi ya di Bangkalan untuk petasan begitu ketika menjelang Lebaran Idul Fitri ya? Iya. Lalu apa respon warga di sekitar rumah produksi ketika pengamanan ini dilakukan? Ya, warga banyak berterima kasih karena pihak kepolisian bertindak cepat terkait dengan penggerebekan rumah pembuatan petasan ini. Jadi warga berharap warga meminta polisi terus melakukan penggeledahan di tiap-tiap rumah agar tidak memakan korban seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi warga sekitar rumah produksi ini tahu tidak sebenarnya bahwa rumah yang ditempati oleh MM ini adalah rumah produksi petasan? Ya, sudah tahu. Karena sudah terbiasa bahwa dia berdasarkan informasi bahwa dia setiap tahun dia memang produksi dan dijual di kalangan masyarakat. Untuk pengembangan berkaitan dengan petasan seperti ini, ada informasi dari pihak kepolisian akan ada razia lagi atau kemudian pengembangan untuk rumah produksi petasan seperti ini? Berdasarkan informasi, pihak kepolisian tadi menyampaikan bahwa akan berupaya untuk melakukan penggeledahan setiap rumah yang ditenarai membuat mercon. Agar Lebaran tahun ini bebas untuk Bangkalan bebas dari petasan-petasan yang membahayakan ini. Baik, Abdul Rahim, tahan sebentar, nanti kita akan lanjutkan perbincangan berkaitan dengan pemusnahan puluhan ribu petasan. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.